Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, sobat-sobat, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Pada edisi yang ke-33 ini kita ingin menjelaskan atau ingin menyampaikan tentang salah satu indikator utama program moderasi beragama. Salah satu indikator yang ada adalah penghormatan terhadap tradisi lokal, katakanlah begitu ya. Mungkin masih ingat untuk gerakan moderasi beragama itu ada 4 indikator utama. Yang pertama adalah kesadaran berkebangsaan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah toleransi, itu yang kedua. Indikator yang kedua adalah toleransi. Kemudian indikator yang ketiga adalah anti kekerasan, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah penghormatan atau penghormatan terhadap tradisi yang berlaku di lokal atau di Indonesia. Nah, kita ingin melihat terkait dengan indikator yang keempat itu, yaitu tradisi atau penghormatan terhadap tradisi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tradisi yang ada di negara Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu sangat-sangat banyak ya. Tradisi kita sangat-sangat banyak. Mungkin ada yang kelihatannya tidak bernilai keagamaan, tapi ada juga yang eh, secara kasat mata itu terkait dengan nilai-nilai keagamaan. Nah, salah satu yang mungkin yang agak difahami tidak terkait langsung atau tidak kasat mata katakanlah itu adalah istilah yang sekarang lagi rame yaitu tentang gotong royong. Nah, gotong royong. Jadi istilah gotong royong itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu gotong itu membawa, nah, royong itu bareng-bareng. Nah, katakanlah begitu. Nah, jadi membawa bareng-bareng ya, atau dalam istilah lainnya adalah disonggo bareng atau di apa eh, dikerjakan oleh banyak orang, dikerjakan oleh banyak orang. Nah, itu kalau dalam bahasa istilah kerennya mungkin ya kerjasama, ya, cooperation, katakanlah begitu. Bisa juga collaboration. Labor itu kan dari kata labor itu buruh ya, collaboration dari collaboratory. Collaboration artinya adalah buruh yang bekerja secara berdua atau lebih dari berdua atau lebih berdua atau lebih katakanlah. Nah, gotong royong ini tadi kan secara harfiah kan seperti itu ya. Gotong royong itu adalah gotong itu membawa atau mengangkat, ya, royong itu bareng-bareng. Di gotong royong itu membawa, mengangkat barang itu secara harfiah. Nah, kemudian dalam tradisi kita, kalau yang difahami oleh masyarakat Indonesia, yang namanya gotong royong itu adalah saling membantu. Nah, apakah gotong royong ini kemudian bernilai keagamaan? Nah, bernilai keagamaan. Mungkin kalau kita lihat kata-katanya dari bahasa Jawa, kemungkinan di dalam Al-Quran itu tidak ada. Jadi istilah gotong royong itu dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam hadis pun juga tidak ada. Namun demikian, kalau kita lihat dari nilainya, ya, nilai gotong royong, pemahaman gotong royong, istilah gotong royong secara tradisi, katakanlah begitu, kemudian implementasi dari gotong royong itu seperti apa, kemudian nilai-nilai Al-Quran yang terkait dengan semangat dan spirit dari gotong royong itu kemungkinan bisa diketemukan. Ya.
Nah, jadi kalau di dalam ajaran kita itu mungkin ya, apa istilahnya, tolong-menolong. Nah, tolong-menolong itu jelas, diajarkan di dalam Islam. Ya mungkin, kita masih ingat ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, jadi, bekerja sama di dalam, kebaikan, katakanlah begitu. Jadi, saling membantu antara satu dengan yang lain, katakanlah begitu. Nah, ini, kalau kita lihat nilainya itu menjadi, ada kolerasi, ya, ada korelasi ya, ada korelasi. Jadi antara gotong royong dengan ta'awanu, gotong royong dengan ta'awanu. Nah, gotong royong atau ta'awanu ini, sebagaimana kita mungkin kemarin kita sudah sedikit membahas tentang 5 jenis, apa, sedekah jariyah ya, sedekah jariyah. Nah, jadi, sedekah jariyah itu bisa berupa apa, bisa berupa barang, bisa berupa uang, nah, berupa barang bisa uang. Nah, ini berupa tenaga. Ini berupa tenaga, gotong royong itu tenaga, tenaga. Tetapi memang kalau di tradisi di kampung-kampung atau di masyarakat kita terkait dengan gotong royong itu sebenarnya bukan hanya, eee, bukan hanya tenaga, tapi juga bisa makanan, bisa minuman, nah, kemudian juga bisa mungkin, jasa transportasi. Nah, ya istilahnya intinya di ta'awanu tadi, di ta'awun. Nah, ini yang kemudian, diwujudkan di dalam, semacam, apa, tradisi kebersamaan yang kita sebut sebagai, dalam bahasa kita itu adalah gotong royong. Jadi, kalau kalau kita lihat dari 2 nilai ini, kemudian kita sinkronisasi, kemudian kita korelasikan, ini memang ada titik temu di sini. Ada titik temu di sini. Memang kalau di, dalam, dalam apa, dalam budaya Islam, katakanlah dalam dalam ajaran Islam, itu memang segala sesuatu, apapun yang kita lakukan, entah itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa atau yang lain, itu memang harus tergantung pada niat. Nah, jadi penting ini penting. Jadi ketika kita melakukan gotong royong dengan niat ibadah, yaitu lillahi ta'ala. Kita dengan ikhlas, kita membantu orang, maka itu menjadi ibadah. Nah, tetapi kalau kita melakukan gotong royong sambil ngomel-ngomel, katakanlah begitu, kemudian sambil gerusa-gerusu atau artinya niatnya itu sudah berbeda. Niatnya bukan murni untuk menolong karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena yang lain-lain. Nah, itu yang kita sebut sebagai niatnya sudah tidak pas di sini. Nah, ketika kita melakukan gotong royong atau kita ikut serta gotong royong di situ, tetapi niat kita itu adalah niat untuk, membantu orang dan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ibadah. Nah, ini tergantung niat kita. Nah, sebagaimana kemarin ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fungsi niat itu kan ada 2. Jadi yang pertama adalah membedakan antara perbuatan biasa atau kinerja biasa dengan perbuatan ibadah, atau membedakan antara amal biasa, muamalah biasa, amal muamalah dengan amal ibadah. Itu yang membedakan adalah niat yang membedakan. Oh, ini saya niati, beribadah yaitu menolong orang lain karena Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Nah, ini jadi nilai-nilai gotong royong ini kemudian disubstansikan, kemudian diisi dengan niat beribadah membantu orang lain, maka itu termasuk ibadah. Nah, kalau terkait dengan ibadah diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tergantung keikhlasan kita. Kalau kita misalnya melakukan sesuatu meskipun itu ibadah, misalnya sholat misalnya, itu kan jelas ibadah. Tetapi kalau, kemudian apa, niat kita itu karena ria atau karena yang lain, itu diterima dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi paling tidak dengan kita melakukan sholat, kita melakukan, gotong royong, tetapi niat kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka yang
kalau ibadah kita, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang gotong royong ini, itu adalah membantu orang dan tentunya juga didasari dengan ayat Al-Quran tadi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, maka di sini adalah sebagai sebuah ibadah. Nah, mengenai diterima atau tidak itu tergantung keikhlasan kita. Nah, kalau kita melakukan gotong royong dengan keikhlasan murni, maka insyaallah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, eee salah satu indikator penting, gerakan moderasi beragama itu adalah penghormatan terhadap tradisi. Nah, tradisi yang sudah banyak dilakukan di Indonesia adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu kalau kita, lihat nilainya itu sama dengan atau ketemu dengan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi di sini kemudian, ketika kita melakukan gotong royong dengan niat ikhlas, murni membantu, kemudian murni bekerja sama, maka insyaallah itu akan termasuk ibadah dan semoga diterima kalau kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian, untuk kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita ucapkan, tagline kita, "Sukses di dunia, sukses di akhirat. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat." Amin amin amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.